Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Tentunya di sini pembuat video juga rindu pada kalian. Kalian rindu kan untuk bisa dapat belajar bersama di sebuah ruang yang sama sambil bercanda gurau, tetapi sayangnya kita kali ini hanya bisa melalui video ini. Semoga video ini dapat membuat kalian paham terkait dengan materi imaji dalam puisi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan kalian siapkan buku catatan kalian dan alat tulis kalian. Serta untuk yang belum subscribe video ini, silakan di-subscribe agar kalian lebih up to date untuk mendapatkan materi-materi yang tentunya akan diunggah melalui channel ini. Baik, sudah siap semua buku tulis dan alat tulisnya? Kalau sudah, kita mulai pembahasan imaji dalam puisi dari pengertian pengimajian. Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengamalan sensoris, tentunya berkaitan dengan panca indera kita seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, pencecapan, perabaan, dan perasaan. Jadi jenis-jenis imaji atau citraan dalam puisi karena terkait dengan panca indera kita, yang pertama ada imaji penglihatan. Imaji penglihatan yaitu gambaran sesuatu yang dapat dilihat oleh panca indera kita. Kemudian ada imaji pendengaran. Imaji pendengaran yaitu gambaran tentang sesuatu yang dapat kita dengar. Yang ketiga ada imaji perabaan. Imaji perabaan berkaitan dengan indera peraba kita, seperti saat kita menyentuh sesuatu, entah itu kasar, halus, lembut, itu berkaitan dengan indera perabaan kita. Tentu ketika ada gambaran yang berkaitan dengan indera perabaan, termasuk imaji perabaan. Selanjutnya ada imaji penciuman. Imaji penciuman tentunya berkaitan dengan indera penciuman kita, yaitu gambaran tentang sesuatu yang dapat kita cium, seperti bau wangi, bau busuk, bau menyengat, seperti itu, bau-bauan. Kemudian ada imaji pencecapan. Imaji pencecapan yaitu gambaran tentang sesuatu yang berkaitan dengan indera pencecapan kita. Indera pencecapan, kalian tahu kan? Yaitu berarti lidah, seperti rasa pahit, getir, asam, manis. Seperti itu. Selanjutnya ada imaji gerak. Imaji gerak ini menggambarkan sesuatu yang sesungguhnya tidak bergerak, tetapi dilukiskan sebagai benda yang dapat bergerak, ataupun gambaran gerak pada umumnya. Yang terakhir ada imaji taktil. Imaji taktil ini kata-katanya mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Jadi imaji taktil ini berkaitan dengan perasaan kita.
sebagai pembaca. Kata-katanya mampu mempengaruhi perasaan kita sebagai pembaca, maksudnya seperti itu. Sekiranya paham ya, di sini ada 5 panca indera kita tentunya masuk ke dalam imaji, ditambah dengan imaji taktil dan gerak. Kita masuk kepada contohnya. Nah, di sini ada kutipan puisi dari Toto S. Bahtiar. Pada kutipan puisi ini terdapat 4 larik yang berbunyi, setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka, tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Nah, pada kutipan puisi ini terdapat imaji penglihatan. Kenapa terdapat imaji penglihatan? Di manakah yang menandakan imaji penglihatan? Imaji penglihatan pada kutipan puisi Toto S. Bahtiar ini ada pada larik pertama, yaitu setiap kita bertemu, dan ada pada larik ketiga, tengadah padaku. Ketika kita bertemu, otomatis kita melihat, makanya termasuk ke dalam imaji penglihatan. Sayangnya kita sekarang tidak bisa bertemu, dan saya tidak melihat kalian. Kalian pun tidak melihat saya. Rindu bukan? Oke, ini imaji penglihatan ya. Kita lanjut ke kutipan berikutnya, yaitu ada kutipan puisi dari Gunawan Muhammad. Perhatikan kutipan puisinya. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun, karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih menampakkan Bima Sakti. Kira-kira pada kutipan puisi Gunawan Muhammad ini ada imaji apa? Ada yang tahu? Sebelumnya silakan kalian catat dulu kutipan puisinya di buku catatan kalian. Nah, pada kutipan puisi ini tentunya ada imaji pendengaran. Kenapa imaji pendengaran? Di sini ada kata dengar. Ada kata dengar di sini. Nah, di larik ini ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun. Dengar. Sesuatu yang dapat kita dengar. Bunyi-bunyian yang dapat kita dengar. Itu otomatis merangsang pendengaran kita. Tentunya gambaran sesuatu yang dapat didengar termasuk ke dalam imaji pendengaran. Kalian bisa pause terlebih dahulu video ini jika ingin mencatat ya. Kita lanjut ke kutipan berikutnya. Ada imaji perabaan pada puisi Subagio Sastra Wardojo. Kukumu tajam pacar, tikamkan dalam-dalam ke kulitku, biar titik darah dan sakit terasa.
akhirnya bukan tubuh atau nyawa, melainkan kesadaran harus dibebaskan dari binasa. Cubit biar sakit, dan hidup menggelora. Kira-kira bagian mana yang termasuk imaji perabaan? Bagian mana yang membuat kutipan puisi ini termasuk kutipan puisi yang mengandung imaji perabaan? Nah, kita lihat di sini. Larik kukumu tajam pacar. Kukumu tajam pacar, seseorang yang dipegang tangannya atau disentuh tangannya oleh seseorang yang memiliki kuku tajam. Kulitnya merasakan kuku orang yang megang itu tajam. Tentu imaji perabaan, kulit kita bisa merasakan sesuatu. Berarti berkaitan dengan imaji perabaan. Selain di larik ini juga ada dan sakit terasa. Ini juga termasuk bukti bahwa mengandung imaji perabaan. Cubit biar sakit. Dicubit, ketika kalian dicubit, imaji perabaan. Di situ imaji perabaan. Ketika kalian dicubit, otomatis indera perabaan kalian merasakan sesuatu. Kita lanjut. Imaji berikutnya pada kutipan B.S. Rendra ada imaji penciuman. 23 matahari bangkit dari pundakmu. Tubuhmu menguapkan bau tanah. Nah, kenapa sih kutipan puisi W.S. Rendra ini mengandung imaji penciuman? Jelas sekali di sini ada bau-bauan, bau tanah. Makanya mengandung imaji penciuman. Selanjutnya ada contoh dari imaji pencecapan pada puisi Subagio Sastrawardojo lagi yang berbunyi, hari mekar dan bercahaya, yang ada hanya surga. Neraka adalah rasa pahit di mulut waktu bangun pagi. Rasa pahit di mulut. Ada kata rasa pahit di mulut. Tentu termasuk ke dalam imaji pencecapan. Indera pencecapan kita dapat merasakan rasa pahit, manis, getir, asam, manis. Seperti itu ya, ingat. Tentu kita bisa kaitkan dengan pelajaran biologi kalian. Selanjutnya ada imaji apakah? Pohon-pohon cemara di kaki gunung. Pohon-pohon cemara menyerbu kampung-kampung. Bulan di atasnya. Menceburkan dirinya ke kolam. Membasuh luka-lukanya. Dari puisi Sarangan, karya Abdul Hadi. Ada imaji apa di kutipan puisi ini? Ceburkan dirinya ke kolam, basuh luka-lukanya. Imaji gerak. Dalam puisi, kutipan puisi ini terdapat imaji gerak. Ceburkan dirinya ke kolam, sesuatu gerak. Ketika kalian ingin menceburkan barang ke dalam kolam, tangan kalian bergerak. Ketika kalian ingin membasuh muka kalian,
tangan kalian otomatis bergerak. Makanya di dalam kutipan puisi ini terdapat imaji gerak. Kira-kira sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke latihan soal yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Oke? Setelah latihan soal, kita akan coba kuis. Siap ya? Nah, intinya sekarang kita harus di rumah saja. Kita harus tetap sehat, kita harus tetap cerdas, kita harus tetap bahagia. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian semua paham. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk hidup, tetap semangat untuk bahagia. Oke? Sampai bertemu suatu hari nanti. Semoga COVID-19 segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.